Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini Ana mau ngebahas versi terkuat karakter Marvel lagi ya guys ya, part 2. Langsung aja kita masuk. Beyonder Spider-Man. Versi ini muncul di komik yang nyeritain ulang event Secret Wars 1984 dari POV Peter, waktu Doom akhirnya berhasil maling kekuatan Beyonder, yaitu entitas yang wujudnya energi murni dari satu dimensi di luar multiverse. Dan kuat banget ya guys ya. Asal Beyonder ini muncul waktu dimensinya kebuka nggak sengaja sama teknisi lab dengan nama Owen Reese. Terus sebagian energinya bocor ke Reese dan ngejadiin beliau Molecule Man. Sisanya jadi sadar diri dan jadilah Beyonder. Doom pakai tubuh Claw buat ngerakit mesin penyerap, nyedot kekuatan Galactus dulu, baru pakai hasil sedotan ini buat maling Beyonder. Masalahnya Doom nyerangnya ragu, dan keraguan ini kebawa secara nggak sadar. Beliau nggak sengaja nyeret dua orang ikut, Wolverine sama Spider-Man. Terus waktu kekuatan Beyonder pindah tangan sekejap, literally sepersekian detik ya guys ya, di jeda ini kekuatannya masuk Peter juga. Kemampuannya nggak ngotak, karena Beyonder sendiri hampir omnipotent. Peter langsung megang kendali penuh atas materi, energi, ruang, sama waktu sekaligus cok. Plus bisa nulis ulang realitas pakai pikiran. Iya, basically apa yang Doom bisa lakuin pakai kekuatan ini, Peter juga harusnya bisa. Feats-nya cuma satu, tapi isinya semua yang Peter pengen seumur hidupnya. Beliau ngebuat ulang realitas dari nol, ngebalikin Paman Ben, dan ngejadiin dirinya sendiri pahlawan buat seluruh umat manusia. Semuanya ini dalam sekedip tadi. Beneran refleks dari orang yang tiba-tiba dikasih kekuatan dewa ya guys ya. Beliau juga ngebangun New Parker City guys. Kelemahannya jelas, kekuatan ini dipinjemin mana sebentar banget pula. Tapi ya jujur-jujuran aja, kalau kita dapet kekuatan segede ini, sepersekian detik juga bakal nggak ngaruh nggak sih? Kayak nggak akan kerasa guys. Kan ceritanya kita udah dapet kendali waktu. Iya, anggap sepersekian detik ini irrelevant dan kita jadiin misalnya 15 jam dan beres. Dalam 15 jam itu kita bisa mikir dan segala macam kayak paham gak sih? Jadi ya kita bisa permanen punya kekuatan ini dong. Entahlah. Begitu Doom balik ngambil kekuatannya, semuanya juga return to normal. Paman Ben hilang lagi dan Doom menghapus ingatan Spider-Man juga Wolverine tentang kejadian ini. The Fallen One. Norrin Red alias Silver Surfer ini versinya dari timeline masa depan di mana Thanos menang. Itu judulnya guys, judulnya Thanos Wins, bukan peribahasa ya guys. emang judulnya gitu. Di timeline ini Thanos menang total, seluruh isi semesta udah beliau abisin, dan sedikit yang masih hidup, salah satunya 4 entitas terkuat di sini. King Thanos sendiri, Hulk yang dipelihara jadi dogi penjaga, Frank Castle alias Punisher yang jadi Cosmic Ghost Rider, sama satu ancaman terakhir yang ngebuat King Thanos was-was. Iya, itu Silver Surfer. Awalnya Norrin sama Galactus diburu Thanos di seluruh galaksi. Norrin sempat nyelamatin majikannya lewat teleportasi jarak jauh terus kabur, dan Galactus ngira muridnya udah turu. Berabad-abad lewat dan Norrin ngelihat dari jauh waktu Galactus dihabisin King Thanos, dan beliau nggak bisa apa-apa di sini. Sadar kekuatannya masih pas-pasan, Norrin ngilang selama ribuan tahun untuk satu tujuan, yaitu jadi layak ngangkat Mjolnir. Dalam perjalanan ini, beliau nyerap banyak black matter alias lingkar pengikat yang ngebuat galaksi tetap utuh, dan kulitnya berubah dari silver jadi hitam. Efeknya beliau dapat kekuatan yang sama persis kayak Herald pertama Galactus, makanya nama beliau ikut jadi The Fallen One. Dari sisi Heraldnya, beliau punya power kosmik full sama papan seluncurnya. Dari sisi black matternya, ada tenaga yang hampir nggak habis-habis. Dan dari sisi Asgardnya, ada Mjolnir lengkap sama petirnya, plus status layak yang beliau dapetin sendiri. Feats-nya gacor. King Thanos sampai kepaksa nyeret versi mudanya dari masa lalu pakai pecahan Time Stone karena ngerasa nggak bisa ngelawan Norrin sendirian. Thanos pun sampai ketar-ketir guys. Norrin balik ke bumi sambil bawa pasukan Annihilation Wave. Begitu pasukannya dibakar abis sama Cosmic Ghost Rider, beliau gasin dua Thanos sekaligus, manggil Mjolnir ke tangannya, terus ngabisin Cosmic Ghost Rider cuma pakai satu ayunan palunya. Petir yang beliau turunin sekaligus ngebebasin Hulk dari kandangnya. Dan waktu Hulk balik nyerang, beliau nahan pakai satu tangan. Doom aco. Udah kayak Doom di sini guys. Dan di sini Thanos udah kehitung kalah dua-duanya. Tapi ia punya kelemahan, yaitu diri sendiri. Norrin masih nganggep Hulk teman lamanya. Jadi beliau berhenti berantem cuma buat nenangin Hulk sampai balik jadi Bruce Banner. Di momen lengah ini, King Thanos nusuk dua-duanya dari belakang pakai Twilight Sword. Waktu Norrin nyoba ngangkat Mjolnir lagi, Thanos mudah motong tangannya. Dan King Thanos ngeberesin beliau pakai gagang Mjolnir yang ditojosin ke kepalanya. Sifat manusiawinya yang ngebawa akhir hidupnya sendiri guys. God of Stories. Loki versi ini sebenarnya masa depan Agent of Asgard. Jangan lupa tonton video ini guys ya. Untuk konteks, Loki yang satu ini punya sejarah paling ngawur di antara semua Loki. Beliau sengaja ngerancang akhir hidupnya sendiri di event Siege biar lepas dari label God of Evil, lahir ulang sebagai anak kecil tanpa dosa, terus versi lamanya balik dan ngambil tubuh bocil ini dari dalam. Dosa ini yang dianggap nggak akan pernah bisa dimaafin ya guys ya, karena emang ngambil kesempatan Loki yang beneran mau tobat.
Kita lanjut, pas multiverse Marvel hancur total kena incursion, ada dua entitas yang nyamperin Loki di detik-detik terakhirnya. Yang pertama adalah Those Who Sit Above in Shadow. Yang kedua, versi jahat dirinya sendiri dari masa depan, King Loki. Dan menang beliau. Loki nulis ulang cerita tentang dirinya sendiri, nerima semua versi Loki yang pernah ada sekaligus, dan jadilah God of Stories. Kemampuannya sesuai namanya ya guys ya. Selama God of Stories Loki masih ada, apapun yang terjadi di seluruh multiverse harus nurut ke hukum naratifnya. Termasuk aturan pihak yang lemah selalu dikasih celah buat menang. Aturan mainnya emang beliau yang pegang. Gara-gara ini, entitas Those Who Sit Above in Shadows kepaksa mundur abis dikasih tahu tujuan mereka di cerita Loki ini apa. Fitsnya muncul waktu seluruh multiverse abis. Loki selamat gara-gara gambling nyawanya keluar dari multiverse-nya sendiri, sekalian ngebuat pintu dengan tulisan next, terus jalan masuk. Beliau juga pernah ngangkat Mjolnir, terus sempat juga hilang bertahun-tahun sebelum akhirnya balik sambil ngebawa peringatan tentang ancaman yang levelnya di atas Black Winter. Entah gimana ceritanya, beliau juga pernah balik dalam wujud perempuan, join tim bentukan Eternity, terus ketemu langsung sama para Beyonder di sisa Second Cosmos. Loki ini bisa nyusahin makhluk yang kuatnya nggak ngotak ya guys ya, cuma karena mereka kepaksa main di dalam cerita yang Loki pegang. Beliau juga pernah masuk ke House of Ideas, sumber literally semua kreasi Marvel, dan bisa ditulis ulang sesuka hati. Entah itu cerita, sejarah, canon. Kelemahannya God of Stories Loki adalah beliau bakal jadi sekuat cerita yang orang percaya. Jadi kalau nggak ada yang dengar dan nggak ada yang nyeritain ulang, kekuatannya ikut ngecil. God Without Fear muncul di War of the Realms, perang gede waktu Malekith the Accursed nyerbu Ten Realms sekaligus dan akhirnya nyampe ke bumi. Di awal perangnya, Heimdall, penjaga Bifrost yang disebut The All-Seeing, sampai kehilangan penglihatannya. Dalam kondisi ini, Heimdall ngambil keputusan yang aneh kalau buat standarnya Dewa Asgard ya guys ya. Beliau nyerahin pedangnya Hovun ke satu manusia buta dari Hell's Kitchen. Logikanya sederhana, buat ngelawan musuh yang nyerang dari 10 arah bareng-bareng, yang paling kepake justru orang yang seumur hidupnya udah kebiasa baku hantam tanpa bisa lihat. Kemampuannya berubah total begitu Hovun pindah tangan. Dan ironisnya kerasa banget, Matt yang buta dari kecil dapat penglihatannya balik, terus dinaikin sampai selevel Heimdall. Beliau bisa ngerasain apapun yang lagi terjadi di seluruh Ten Realm sekaligus. Whiplash-nya kayaknya nggak ngotak dah. Dari yang buta tiba-tiba dapat kesadaran seukuran semesta ya guys ya. Fisiknya ikut naik semua. Kekuatan, kecepatan, sama durability. Plus beliau dapat sedikit kemampuan precognition buat milih langkah paling benar sebelum kejadiannya terjadi. Fitsnya oke lah. Tugas pertama beliau begitu jadi kuat ini malah nyelamatin Kingpin, musuh bebuyutannya sendiri dari pasukan Malekith. Abis itu beliau jadi pusat koordinasi buat seluruh hero yang lagi perang di Ten Realm. Karena dari semua yang ikut perang, cuma beliau yang bisa ngelihat semuanya sekaligus. Habis itu Matt ngadepin Curse, algojo pribadi Malekith yang kuat lah. Habis dilawan Matt, Curse malah nangis, dan Malekith sendiri yang kaget nanya apa yang barusan Daredevil ini lakuin ke algojonya, dibuat sampai cerik cok. Kelemahannya udah kayak kebanyakan yang kita bahas di sini. Kekuatannya pinjaman. Beliau akhirnya ngorbanin kekuatannya sendiri ketika Loki kejebak di dalam perut Levi. Jotun yang ukurannya nggak ngotak. Matt ngebiarin Levi nelen Hovun biar Loki punya alat buat motong jalan keluar dari dalam. Akhirnya Heimdall ngambil pedangnya balik dan Matt ngaku terus terang kalau beliau pengen ngerasain jadi dewa sekali lagi. Terutama bagian bisa lihatnya. Siapa juga yang nggak mau bisa lihat lagi habis buta ya guys ya. Jawaban Heimdall ke Matt bilang kalau Matt itu lebih layak jadi dewa dibanding kebanyakan makhluk yang emang beneran dewa. Terus ngangkat Matt jadi honorary Asgardian dan ngasih sepasang Billy Club yang diukir langsung dari Yggdrasil, yaitu pohon dunia. Jadi Matt balik ke manusia biasa, cuma sekarang tongkatnya dari kayu pohon yang nopang seluruh semesta. Old Man Phoenix, Logan dari bumi 14412, salah satu timeline paling suram yang pernah Marvel buat. Di universe ini, King Loki berhasil ngumpulin semua Infinity Stone, terus dipakai buat ngapus seluruh umat manusia. Dan tujuannya cuma untuk membuat Thor menderita guys. Logan ikut turun dalam prosesnya. Phoenix Force yang di universe ini juga sempat dihancurin Loki nyala lagi dan milih Logan sebagai inangnya. Logan hidup lagi dan kali ini bertahan nyatu sama Phoenix selama berabad-abad tanpa hilang akal sehatnya. Unkarakteristik banget ya guys ya, karena hampir semua orang yang dirasukin Phoenix Force ya jadi gila. Kemampuannya standar Wolverine biasa ditambah kekuatan literally Phoenix Force, salah satu elemen paling tua di Marvel Universe. Beliau punya manipulasi materi tingkat kosmik, bisa terbang, bisa ngebangkitin dirinya sendiri, punya pengetahuan kosmik sampai kekuatannya nyampe level multiversal. Fitsnya begini, abis universe-nya dikosongin, beliau keliling alam semesta buat mademin bintang-bintang satu persatu biar semestanya bisa cepet selesai dan gak kelamaan sekarat. Beliau juga sempat berantem lawan King Thor.
Dan Phoenix sendiri yang nolak ngebiarin Logan ngabisin Thor. Dua-duanya akhirnya kerja bareng ngelawan Dr. Doom yang di masa ini udah nyerap Iron Fist, Starbrand, Sorcerer Supreme, sampai Spirit of Vengeance sekaligus. Dan ukurannya udah seukuran planet. Solusi Logan yaitu mindahin Phoenix ke Mjolnir biar King Thor yang megang. Beliau juga pernah balik ke masa lalu dengan alasan Loki sendiri yang akhirnya mohon Logan nyegah versi Loki masa lalu ngambil Infinity Stone dan ngebuat universe-nya hancur. Tapi pada akhirnya ya gagal. Tambahan sedikit, Logan ini pernah nahan ledakan First Firmament. Literally perwujudan universe pertama Marvel yang bakal nulis ulang semua multiverse lain kalau lepas. Sama beliau ditahan, cok. Kelemahannya Phoenix Force-nya sendiri karena kekuatan ini bisa dicabut dan pindah inang. Satu varian mistik ngebuat beliau turu terus ngambil Phoenix Force-nya buat dirinya sendiri. Nunjukin ya emang bisa kalah, tapi akhirnya juga hidup lagi sih. Unipool. Versi terkuat Deadpool ini muncul waktu tiba-tiba nggak ada satupun makhluk di seluruh semesta bisa turu. Ini gara-gara Mistress Death lagi di penjara Eternity sebagai konsekuensi dari kejadian Infinity Gauntlet yang dulu. Deadpool sama Thanos, dua orang yang sama-sama naksir Death, kepaksa kerjasama buat ngebebasin beliau. Anak kasih contoh aja sengwawar apa kondisi universe-nya di sini ya guys ya. Wade Wilson alias Deadpool sendiri nembak Dr. Doom asli di dadanya. Dan Doom bangun lagi karena emang nggak ada yang bisa turu. Waktu Death akhirnya bebas dan nyuruh dua-duanya ngehukum Eternity, Wade sadar satu hal. Kalau Death menang total, seluruh semesta ikut abis sekalian kan. Di titik ini, Unipower datang dan milih Wade sebagai inangnya. Entitas yang ngasih kekuatan Captain Universe alias akses langsung ke Enigma Force. Yang biasanya cuma dipinjemin sebentar ke orang yang lagi benar-benar butuh. Kemampuannya jadi manipulasi materi sama energi, kekuatan fisik ekstrim, terbang, dan kemampuan universal standar lainnya. Semuanya nempel ke orang yang mentalnya paling gak stabil di Marvel, cok. Feats-nya, let me just show you. Sebelum dapat Unipower, Wade sempet dihancurin Thanos sampai kepisah-pisah dan tetap aja nyusun ulang terus karena hukum turu lagi nggak jalan. Pas dapat Unipower, Wade ngalahin Thanos yang lagi diperkuat langsung sama Death alias Avatar of Death. Thanos yang ini juga baru aja nge-no div Eternity sebelumnya. Otomatis Unipool lebih kuat dari Eternity. Terus beliau turun tangan di tengah konflik antara Eternity sama Death dan berhasil ngebalikin keseimbangan di antara keduanya. Deadpool of all people yang ngebenerin masalah segede ini, dog. Kelemahannya, Unipower nggak permanen. Entitas ini emang dirancang buat nempel sebentar to the right person at the right time. Terus pindah lagi kalau udah beres. Jadi Unipool balik ke Deadpool lagi pas semuanya balik ke normal. Unending Chaos. Versi terkuat Wanda Maximoff alias Scarlet Witch ini muncul waktu Wanda diserbu The Wizard. Dan Wizard versi ini baru aja dapat upgrade badak dari entitas misterius yang beliau sebut malaikatnya sendiri namanya Imminence. Perintahnya jelas, Wanda sama Pietro harus dihabisin. Dan serangannya pakai pasukan hasil cloning yang ditumbuhin di dalam tangki. Biar selamat dari serangan ini, Wanda kepaksa ngelepasin sebagian dari dua hal yang selama ini beliau kurung di dalam jiwanya sendiri. Yang pertama, Chthon, Dewa Iblis Purba sekaligus sumber asli Chaos Magic yang udah nandain Wanda sebagai wadahnya dari sejak beliau lahir di Gunung Wundagore. Yang kedua, Darkhold, kitab sihir hitam yang isinya pengetahuan Chthon. Dua-duanya udah lama nyatu di dalam Wanda dan yang beliau lepas cuma sebagian kecilnya doang. Dan dari sinilah wujud Unending Chaos lahir. Kemampuannya Chaos Magic murni tanpa nahan diri dan skalanya bukan sebatas nulis ulang realitas universe-nya lagi. Feats-nya sekarang beliau megang Chaos sama Dark Magic sekaligus. Biar paham sekuat apa nih orang, Chthon sendiri adalah entitas yang tiap kali muncul selalu butuh gabungan banyak hero terkuat cuma buat ditahan. Jauh dari kata ngalahin. Sekarang satu orang megang Chthon plus Darkhold sekaligus. Kelemahan kekuatan Unending Chaos, ya sumber kekuatannya itu sendiri. Yaitu dari dua hal yang seumur hidupnya Wanda coba dikurung. Jadi pas masuk wujud ini, beliau ngasih kelonggaran kedua hal yang emang pengen ngambil alih. Infinity Ultron. Sebenarnya bukan komik, tapi kayaknya emang versi terkuat Ultron dah. Iya, ada juga Father Ultron sih, tapi kalau mau dibahas di part 3 aja guys ya. Komen kalau mau. Infinity Ultron munculnya di What If. Asalnya dari bumi 29929, universe yang jalan ceritanya mirip Age of Ultron MCU sampai belok di satu titik. Di sini Ultron berhasil mindahin kesadarannya ke tubuh sintetik yang harusnya jadi Vision, lengkap sama Mind Stone yang udah nempel di kepalanya. Kemampuannya jelas banyak banget, dari tubuh Vibranium, AI yang bisa nyebar ke pasukan Sentry tanpa batas jumlahnya, dan nantinya dapat semua kekuatan Infinity Stone yang beliau ambil abis ngalahin Thanos. Feats-nya nggak ngotak dan kita lihat semua. Abis dapat tubuh barunya, beliau ngabisin hampir semua Avengers, cuma nyisain Black Widow sama Hawkeye. Terus ngaktifin semua nuklir di bumi dan ngapus umat manusia sekaligus. Abis itu beliau ngalahin Thanos, literally di one shot, terus ngambil semua batunya. Pakai 6 batu ini, Ultron ngeratain satu universe penuh. Asgard, Sovereign, Sakaar,
Zendar, sampai Ego the Living Planet. Begitu semestanya kosong total, beliau yang udah nggak dengar apa-apa, saking sepinya realitasnya, ngedengar keberadaan The Watcher. Entitas yang tugasnya cuma ngamatin dan nyeritain universe Marvel ke kita penonton. Langsung mulai ngeburu Watchernya ngelewatin multiverse. Dan The Watcher yang selama ribuan tahun gak pernah sekalipun harus turun tangan, kepaksa ngelanggar sumpahnya sendiri gara-gara satu robot ini. Beliau sampai harus ngumpulin tim namanya Guardians of the Multiverse yang isinya juga beberapa versi terkuat dari karakternya masing-masing, cuma buat ngadepin satu Ultron. Kelemahannya sih simple. Infinity Crusher punya Gamora gagal total karena alatnya cuma dirancang buat ngehancurin batu dari semesta aslinya. Yang akhirnya ngejatuhin Ultron malah satu panah Hawkeye yang isinya kesadaran digital Arnim Zola. Black Widow nembak panah ini masuk ke mata Ultron, algoritma Hydra masuk ke sistemnya, dan seluruh kesadaran Ultron kehapus dari dalam. Jujur sedikit, entah gimana ceritanya satu panah bisa nembus makhluk yang durability-nya harusnya udah multiversal ya guys ya, yang bisa 1v1 The Watcher. Tapi mau gimana lagi kan ya. Punisher Ghost Rider muncul di bumi TRN 666, asalnya Frank Castle di timeline ini alias Punisher kalah total. Thanos nyerbu bumi dan ngabisin hampir semua orang, dan Frank ikut turun di sini. Di neraka, beliau minta balas dendam ke Mephisto dan iya dikasih. Beliau bangkit jadi Ghost Rider. Masalahnya, kekuatan barunya datang abis Thanos pergi. Jadi beliau megang kutukan pembalasan tanpa ada siapapun buat dibalesin. Ratusan tahun sendirian di bumi yang udah gersang ngebuat akalnya rusak. Setelah itu, Galactus yang lagi sekarat nyampe ke bumi dan Frank nawarin dirinya jadi heraldnya. Power kosmik ditambah Spirit of Vengeance, kemampuannya jadi ngeri. Beliau punya Hellfire, bisa terbang di luar angkasa, hampir abadi, plus punya rantai yang dibikin dari tulang si Torek. Beliau berantem bareng Galactus lawan Thanos, tapi kepala Galactus dilepas dari badannya. Kejahatan terbesarnya terjadi pas beres. Begitu majikannya turun di depan matanya, Frank nyerah. Beliau nerima tawaran Thanos untuk kerja di bawahnya sebagai Black Right Hand, tangan kanan si penjagal selama berabad-abad. Jadinya orang yang seumur hidupnya ngeburu penjahat, ujung-ujungnya jadi algojo pribadi makhluk yang ngabisin hampir seluruh kehidupan di semesta. Lanjutannya, beliau nyulik Thanos yang masih bayi untuk dibuat turun, mencegah masa depan rusak terjadi. Tapi karena nggak tega, Frank malah ngebesarin bayi Thanosnya sendiri. Keputusan yang ngebuat timelinenya malah makin hancur. Kelemahannya yaitu ketidakmampuannya berhenti. Beliau nggak bisa turun permanen ya guys ya. Jadi tiap kesalahan cuma numpuk terus tanpa penutup. Di akhir Thanos wins, Frank dibabat Silver Surfer yang megang Mjolnir, tapi Odin narik beliau balik dari Valhalla. Dan di akhir seri solonya, beliau nanya ke Death apa Thanos emang ditakdirin jadi agennya. Death ngeiyain sambil nyebut beliau punya banyak anak dan Frank salah satunya. Dan itu dia versi terkuat karakter Marvel Comics. Favorit kalian yang mana? Kalau mau ngasih ide video selanjutnya, jangan lupa komen di bawah.